Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku dimanapun berada, semoga Allah selalu menjaga saudaraku, selalu menunjuki kita pada jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur yang luar biasa kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan izin untuk beribadah, untuk mengumpulkan pahala-pahala yang akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di bulan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan pertolongan Rasulullah melalui syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teruslah mencari ilmu, karena ilmulah yang akan menjaga kehidupan kita. Dan di kesempatan yang singkat ini, sembari menunggu ibadah-ibadah selanjutnya di bulan Ramadan, mari kita belajar dari kisah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Mubarak seusai menjalankan ibadah haji, beliau tertidur. Dan di dalam tidurnya beliau bermimpi. Ada malaikat yang sedang bercakap-cakap di dalam mimpinya. Salah seorang malaikat berkata kepada malaikat yang lain, "Berapa jumlah orang yang haji tahun ini?" Malaikat yang lain menjawab, "Ada 700.000 orang berhaji." Malaikat yang pertama kembali bertanya, "Berapa orang yang diterima hajinya di antara 700.000 itu?" Malaikat kedua menjawab, "Tidak ada satupun dari 700.000 orang yang berhaji tahun ini yang pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Percakapan kedua malaikat ini membuat Abdullah bin Mubarak terkejut di dalam tidurnya. Ia merasa sedih. Bagaimana mungkin ada 700.000 orang berhaji dengan susah payah mengumpulkan bekal uang, bekal fisik, meninggalkan keluarga, melakukan perjalanan jauh, namun hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di dalam mimpinya, laki-laki itu berkata, "Tapi ada satu orang yang dia dianggap mabrur hajinya, diterima hajinya, padahal dia belum pernah menginjakkan kakinya ke tanah Makkah dan Madinah." Percakapan ini kembali membuat Abdullah bin Mubarak terkejut di dalam mimpinya dan membuatnya terbangun. Ia terngiang-ngiang pada satu kalimat, seorang laki-laki tinggal di negeri Damaskus, dia seorang tukang sol sepatu, namun hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abdullah bin Mubarak bergegas mempersiapkan perbekalan. Ia pergi menuju Damaskus untuk mencari seorang laki-laki yang disebutkan malaikat di dalam mimpinya. Pergi ia ke negeri Damaskus. Dia bertanya kepada halayak ramai, apakah ada di tempat ini seorang laki-laki profesinya penjual sol sepatu? Lalu penduduk menjawab, "Iya, ada. Ada seorang laki-laki di tempat ini yang profesinya adalah penjual sepatu." Dan atas izin Allah, Abdullah bin Mubarak bertemu dengan laki-laki ini. Lalu berkata, "Assalamualaikum wahai fulan. Benarkah engkau adalah seorang tukang sol sepatu?" "Iya, namaku adalah Sa'id bin Muhafah." "Siapakah engkau?" "Aku adalah Abdullah bin Mubarak." Said pun terkejut, bagaimana mungkin seorang ulama terkenal sepertimu menemui aku? Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan mimpinya kepada laki-laki ini dan bertanya, "Wahai Sa'id bin Muhafah, apa sebenarnya amalan yang engkau lakukan sampai Allah menerima hajimu, bahkan engkau belum pernah menginjakkan kakimu ke tanah Makkah dan Madinah?" Lalu tukang sol sepatu ini bercerita, "Suatu hari aku diminta oleh istriku yang sedang hamil, karena ia mencium masakan yang luar biasa enak aromanya dari tetangganya. Istriku memintaku untuk meminta kepada tetangga itu sedikit saja dari masakan yang sedang ia masak. Aku pun menuruti keinginannya. Aku pergi kepada tetanggaku, mengucapkan salam, dan aku dapati ternyata tetanggaku adalah seorang janda dengan beberapa anak yatim. Dan waktu itu ia sedang memasak makanan yang luar biasa baunya. Lalu aku meminta izin kepada tetanggaku untuk meminta sedikit saja dari masakannya. Tetapi anehnya, janda itu berkata kepadaku, 'Wahai Sa'id bin Muhafah, kembalilah engkau ke rumahmu. Makanan ini halal untukku, tapi haram untukmu.' Aku tidak mengerti apa yang ia katakan. 'Apa maksudmu, wahai perempuan?' 'Engkau tahu, aku adalah seorang janda miskin dengan beberapa anak yatim. Sudah beberapa hari ini aku tidak mendapati makanan untuk anak-anakku. Dan siang ini aku mendapati bangkai keledai. Lalu aku terpaksa mengambil sebagian dari bangkai itu untuk aku masak.
dan aku berikan kepada anak-anakku. Bukankah itu halal untukku? Karena aku dalam keadaan terdesak. Jika aku tidak memakan bangkai ini maka aku akan mati. Tetapi makanan ini haram untukku, wahai Sa'id, karena engkau masih bisa membeli dengan uangmu yang halal dan engkau tidak dalam keadaan terdesak sepertiku. Allahu Akbar. Waktu itu hatiku seperti tersambar petir. Di antara niatku untuk pergi berhaji, di antara niatku untuk pergi umrah, ternyata ada tetanggaku yang makan saja tidak bisa, yang bahan makanan saja tidak punya. Maka aku bergegas, wahai Abdullah bin Mubarak, untuk mengambil dirham-dirham yang telah aku kumpulkan untuk perbekalanku haji. Lalu aku kembali kepada rumah janda itu. Lalu aku berikan seluruh dirham yang aku kumpulkan. Aku berkata kepadanya, ambillah dirham ini dan berilah dengan dirham ini makanan-makanan yang halal untuk keluargamu. Begitulah kisah yang aku alami dan aku bersyukur jika ini adalah Makkahku, jika ini adalah Madinahku, dan jika ini adalah hajiku. Semoga Allah ridha terhadap amal yang telah aku lakukan. Abdullah bin Mubarak pun tertegun dengan kisah ini. Lalu ia berkata, pantas saja engkau berhak mendapatkan pahala kemabruran haji. Karena inilah hajimu, inilah Makkahmu, inilah Madinahmu. Allahu Akbar. Cerita ini indah luar biasa. Ya, kita saksikan banyak saat ini. Banyak orang kembali bolak-balik untuk umrah, untuk haji. Ia lupa ada ibadah yang luar biasa. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pahalanya sama, bahkan mungkin lebih besar. Apa itu, wahai saudaraku? Perhatikan tetangga kita. Jangan-jangan di antara kemewahan hidup kita ada tetangga kita yang tidak punya bahan makanan. Jangan-jangan di antara niat haji dan umrah kita ada tetangga kita yang menahan lapar karena mereka tidak punya sekeping uang pun untuk memberi makanan yang halal. Maka saudaraku, mintalah kepada Allah untuk pergi haji dan umrah. Mintalah kemampuan untuk memiliki bekal dan haji dan umrah. Namun jangan lupa minta juga kepada Allah supaya tangan kita menjadi tangan-tangan yang ringan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa sekolah. Jangan sampai kita berniat untuk melakukan ibadah-ibadah yang beri biaya besar, ternyata di sekeliling kita banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selamat berinfak, berlomba-lomba memberi, menjadi tangan yang di atas. Berilah banyak-banyak sepanjang bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Ingatlah saudaraku, Rasulullah tegas mewasiatkan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semoga sepanjang bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang tangannya selalu di atas, semangat memberi, semangat untuk berbagi, semangat untuk menolong. Semoga Allah ridha terhadap upaya kita untuk berbagi kepada saudara kita. Demikian saudaraku, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.